Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki merupakan putra dari Kiai Utsman Al-Isyaki. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kelurahan Kedinding Lor terletak di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Di atas tanah kurang lebih 3 hektar berdiri pondok pesantren Al-Fitrah yang diasuh Kiai Ahmad Asrori, putra Kiai Utsman Al-Isyaki. Nama Al-Isyaki dinisbatkan kepada Maulana Isyak, ayah Sunan Giri, karena Kiai Utsman masih keturunan Sunan Giri. Semasa hidup, Kiai Utsman adalah mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam dunia Islam, tarekat Naqsyabandiyah dikenal sebagai tarekat yang penting dan memiliki penyebaran paling luas. Cabang-cabangnya bisa ditemukan di banyak negeri antara Yugoslavia dan Mesir di belahan barat serta Indonesia dan Cina di belahan timur. Sepeninggal Kiai Utsman tahun 1984, atas penunjukan langsung Kiai Utsman, Kiai Ahmad Asrori meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Ketokohan Kiai Asrori berawal dari sini. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Utsman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu, pada tanggal 16 Maret 1988 berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Kiai Son Haji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa Kiai Asrori tak surut. Ia mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal, yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Ia juga menggagas Al-Hidmah, sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya yang inklusif, ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara, majelis-majelis yang diselenggarakan Al-Hidmah berlangsung dalam suasana murni keagamaan tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrori seolah menyediakan Al-Hidmah sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti organisasi ini mendapatkan banyak pengikut. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia, hingga Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursyidan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berhasil mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam dan harisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan-keistimewaan. Mondoknya tak teratur. Ia belajar di Rejoso 1 tahun, di Pare 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso ia malah tidak aktif mengikuti kegiatan ngaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, Kiai Mustain Romli, ia seperti memaklumi, biarkan saja, anak macan akhirnya jadi macan juga. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca dan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh seseorang tanpa melalui proses belajar yang wajar semacam itu sering disebut ilmu laduni atau ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Kiai Asrori mendapatkan ilmu laduni sepenuhnya adalah rahasia Tuhan, wallahu alam. Ayahnya sendiri juga kagum atas kepintaran anaknya. Suatu ketika Kiai Utsman pernah berkata, seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok ngaji kepadanya. Barangkali itulah yang mendasari Kiai Utsman untuk menunjuk Kiai Asrori, bukan kepada anak-anaknya yang lain yang lebih tua, sebagai penerus kemursyidan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah padahal saat itu Kiai Asrori masih relatif muda, yaitu 30 tahun. Menyatukan umat lewat thariqah. Sosok Kiai Asrori selaku mursyid tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah, dinisbatkan kepada Kiai Utsman. Konon, almarhum Kiai Haji Utsman adalah salah satu murid kesayangan Kiai Haji Romli Tamim,
ayah Kiai Haji Mustain, Rejoso, Jombang, Jawa Timur. Beliau dibayat sebagai mursid bersama Kiai Maki Karangkates Kediri dan Kiai Bahri asal Mojokerto. Kemudian sepeninggal Kiai Mustain, sekitar tahun 1977, beliau mengadakan kegiatan sendiri di kediamannya Sawah Pulo Surabaya. Maka, jadilah Sawah Pulo sebagai sentra aktivitas thorikoh di kota metropolis di samping Rejoso sendiri dan Cukir Jombang. Sepeninggal Kiai Utsman, tongkat estafet kemursyidan kemudian diberikan kepada putranya, Kiai Minan, sebelum akhirnya ke Kiai Asrori. Konon pengalihan tugas ini berdasarkan wasiat Kiai Utsman menjelang wafatnya. Di tangan Kiai Asrori inilah jamaah yang hadir semakin membludak. Uniknya, sebelum memegang amanah itu, Kiai Asrori memilih membuka lahan baru, yakni di kawasan Kedinding Lor yang masih berupa tambak pada waktu itu. Dakwahnya dimulai dengan membangun masjid, secara perlahan dari uang yang berhasil dikumpulkan, sedikit demi sedikit tanah milik warga di sekitarnya ia beli, sehingga kini luasnya mencapai 2,5 hektar lebih. Dikisahkan, ada seorang tamu asal Jakarta yang cukup ternama dan kaya raya bersedia membantu pembangunan masjid dan pembebasan lahan sekaligus, tapi Kiai Asrori mencegahnya. Terima kasih, kasihan orang lain yang mau ikutan menyumbang, pahala itu jangan diambil sendiri, lebih baik dibagi-bagi, ujarnya. Kini, di atas lahan seluas 2,5 hektar itu Kiai Asrori mendirikan pondok pesantren Al-Fitrah dengan ratusan santri putra-putri dari berbagai pelosok tanah air. Untuk menampungnya, pihak pesantren mendirikan beberapa bangunan lantai 2 untuk asrama putra, ruang belajar mengajar, penginapan tamu, rumah induk dan asrama putri serta bangunan masjid yang cukup besar. Itulah Kiai Asrori, keberhasilannya boleh jadi karena kepribadiannya yang moderat namun ramah, di samping kapasitas keilmuan tentunya. Murid-muridnya yang telah menyatakan bayat ke Kiai Asrori tidak lagi terbatas kepada masyarakat awam yang telah berusia lanjut saja, akan tetapi telah menembus ke kalangan remaja, eksekutif, birokrat hingga para selebritis ternama. Jamaahnya tidak lagi terbatas kepada para pecinta thorikoh sejak awal, melainkan telah melebar ke komunitas yang pada mulanya justru asing dengan thorikoh. Walaupun tak banyak diliput media massa, namanya tak asing lagi bagi masyarakat thorikoh. Namun demikian, sekalipun namanya selalu dielu-elukan banyak orang, dakwahnya sangat menyejukkan hati dan selalu dinanti, Kiai Asrori tetap bersahaja dan ramah, termasuk saat menerima tamu. Beliau adalah sosok yang tidak banyak menuntut pelayanan layaknya orang besar, bahkan terkadang ia sendiri yang menyajikan suguhan untuk tamu. Tanda-tanda menjadi panutan sudah nampak sejak masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kala itu Kiai Asrori muda yang badannya kurus karena banyak tirakat dan berambut panjang memiliki geng bernama Orong-Orong, bermakna binatang yang keluarnya malam hari. Jamaahnya rata-rata anak jalanan alias berandalan yang kemudian diajak mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah pada malam hari. Meski masih muda, Kiai Asrori adalah tokoh yang karismatik dan disegani berbagai pihak, termasuk para pejabat dari kalangan sipil maupun militer. Keturunan Rasulullah ke-38. Jika dirunut, Kiai Ahmad Asrori memiliki darah keturunan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-38, yakni Ahmad Asrori putra Kiai Utsman Al-Isyaki. Namanya dinisbatkan pada Maulana Ishak ayah Sunan Giri. Karena Kiai Utsman masih keturunan Sunan Giri. Kiai Utsman berputra 13 orang. Berikut silsilahnya. Ahmad Asrori Al-Isyaki, Muhammad Utsman Surati, Abdullah, Embah Deso, Embah Jarangan, Ki Ageng Mas, Ki Panembahan Bagus, Ki Ageng Pangeran Sedeng Rana, Panembahan Agung Sido Mergi, Pangeran Kawiskuo, Fadlullah Sido Sunan Prapen, Ali Sumodiro, Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, Maulana Ishak, Ibrahim Al-Akbar, Ali Nurul Alam Barokat Zainul Alam, Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Ahmad Syah Jalalul Amri, Abdullahan, Abdul Malik, Alawi, Muhammad Syohib Mirbat, Ali Holik Kosam. Alawi Muhammad Alawi, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa Anakib Arumi, Muhammad Anakib, Ali Al-Uraidli, Jakfar Asyodik, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayat Thorikoh. Ulama yang menjadi magnet tersendiri bagi sebagian kaum, khususnya ahli thorikoh. Karena kesibukannya melakukan pembinaan jamaah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Kiai Rori menyediakan waktu khusus buat para tamu, yakni tiap hari Ahad.
Sedangkan untuk pembayatan, baik bagi jamaah baru maupun lama dilakukan seminggu sekali. Ada 3 macam pembayatan, yaitu bayat bihusnidzan, bagi tingkat pemula, bayat bil barokah, tingkat menengah dan bayat bit tarbiyah, tingkat tinggi. Untuk menapaki level-level itu, tiap jamaah diwajibkan zikir rutin yang harus diamalkan oleh murid yang sudah berbayat berupa zikir jari, dengan lisan, sebanyak 160 kali dan zikir hafi, dalam hati, sebanyak 1000 kali tiap usai sholat. Kemudian ada zikir mingguan berupa khususi yang umumnya dilakukan jamaah per wilayah seperti kecamatan. Thorikoh yang diajarkan Kiai Rory memang dirasakan berbeda dengan thorikoh atau mursid-mursid lainnya pada umumnya. Jika kebanyakan para mursid setelah membayat kepada murid baru, untuk amaliyah sehari-hari diserahkan kepada murid yang bersangkutan di tempat masing-masing untuk pengamalannya, tidak demikian dengan Kiai Rory. Beliau sebagai mursid Thorikoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah memiliki tanggung jawab besar, yakni tidak sekedar membayat kepada murid baru kemudian tugasnya selesai, akan tetapi beliau secara terus-menerus melakukan pembinaan secara rutin melalui majelis khususi mingguan, pengajian rutin bulanan setiap Ahad awal bulan Hijriah dan kunjungan rutin ke berbagai daerah. Untuk membina jamaah yang telah melakukan bayat, khususnya di wilayah Jawa Tengah, bahkan Kiai Rory telah menggunakan media elektronik yaitu radio siaran untuk penyebaran dakwahnya, sehingga murid-muridnya tidak lagi akan merasa kehilangan kendali. Ada 5 radio di Jawa Tengah yang dimilikinya setiap pagi, siang dan malam selalu memutar ulang dakwahnya Kiai Rory, yakni Radio Rasika FM dan W.FM berada di Semarang, Radio Citra FM di Kendal, Radio Amarta FM di Pekalongan dan Radio Suara Tegal berada di Selawi. Radio-radio inilah setiap harinya mengumandangkan dakwahnya yang sangat khas dan disukai oleh banyak kalangan, meski mereka tidak atau belum berbayat, bahkan ketemu saja belum pernah, toh tidak ada halangan baginya untuk menikmati suara merdu yang selalu mengumandang lewat istighotsah di awal dan tutup siaran radio. Kemudian juga dapat didengar lewat manakib rutin mingguan dan bulanan serta acara-acara khusus seperti Haul Akbar di Kota Pekalongan disiarkan langsung oleh 3 radio ternama di Kota Pekalongan dan Batang. Dalam setiap memberikan siraman rohani, Kiai Rory menggunakan rujukan kitab Nashoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Hikam karya Imam Ibnu Athoillah dan lain-lain. Selain pengajian yang lebih banyak mengupas soal tasawuf, Kiai Rory juga sering menyisipkan masalah fikih sebagai materi penunjang. Seorang ulama asal Poso Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Nurul Huda pernah bertutur, sulit mencari ulama yang cara penyampaiannya sangat mudah dipahami oleh semua kalangan dan doanya sanggup menggetarkan hati seperti Kiai Asrori. Hal senada diakui oleh Kiai Haji Abdul Ghafur seorang ulama asal Pekalongan, Kiai Asrori seorang figur yang belum ada tandingnya, baik ketokohannya maupun kedalaman ilmunya. Jamaah Al-Hikmah sebagai wadah. Sadar bahwa manusia tidak akan hidup di dunia selamanya, Kiai Asrori telah berpikir jauh ke depan untuk keberlangsungan pembinaan jamaah yang sudah jutaan jumlahnya. Perkembangan jumlah murid cukup menggembirakan ini sekaligus mengundang kekhawatiran. Apa pasalnya? Banyaknya murid yang berbayat di Thorikoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah menunjukkan bahwa ajaran ini memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi murid-murid yang telah berbayat terus dibina melalui berbagai majelis, sehingga amalan-amalan dari sang guru tetap terpelihara. Di sisi lain banyaknya murid juga mengundang kekhawatiran sang guru. Karena mereka tidak terurus dan terorganisir dengan baik, sehingga pembinaannya pun kurang termonitor. Kondisi inilah yang mendorong beberapa murid senior memiliki gagasan untuk perlunya membentuk wadah di samping dorongan yang cukup kuat dari Kiai Asrori sendiri, sehingga diharapkan dengan terbentuknya wadah bagi para murid-muridnya dapat lebih mudah melaksanakan amalan-amalan dari gurunya. Maka dibentuklah wadah bernama Jamaah Al-Hikmah. Organisasi ini resmi dideklarasikan tanggal 25 Desember 2005 di Semarang, Jawa Tengah, dengan kegiatan utamanya ialah menyelenggarakan majelis zikir, majelis khotmil Al-Quran, maulid dan manakib serta kirim doa kepada orang tua dan guru-gurunya. Kemudian menyelenggarakan majelis sholat malam, majelis taklim, majelis lamaran, majelis akad nikah, majelis tingkepan, majelis memberi nama anak dan lain-lain. Organisasi ini dibentuk bukan karena latah apalagi berorientasi ke politik praktis, akan tetapi semata-mata agar pembinaan jamaah lebih terarah dan teratur. Siapapun bisa menjadi anggotanya, baik yang sudah bayat atau yang belum bayat. Riwayat perjuangan. Dalam blog-blog jamaah tarekat,
Kiai Asrori disebut sebagai penerus ayahandanya, Kiai Haji Utsman, sebagai mursyid Thorikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah Al-Utsmaniyah. Almarhum Kiai Haji Utsman adalah salah satu murid kesayangan Kiai Haji Romli Tamim, ayah Kiai Haji Mustain, Rejoso, Jombang, Jawa Timur. Kiai Utsman dibayat sebagai mursyid bersama Kiai Maki Karangkates Kediri dan Kiai Bahri asal Mojokerto. Kemudian sepeninggal Kiai Mustain, sekitar tahun 1977, Kiai Utsman mengadakan kegiatan sendiri di kediamannya Sawah Pulo, Surabaya. Maka, jadilah Sawah Pulo sebagai sentra aktivitas tarekat di kota metropolis ini di samping Rejoso, Kediri, dan Cukir, Jombang. Sepeninggal Kiai Utsman, tongkat estafet kemursyidan diberikan kepada putranya, Kiai Minan, sebelum akhirnya ke Kiai Asrori. Pengalihan tugas ini berdasarkan wasiat Kiai Utsman menjelang wafatnya. Di tangan Kiai Asrori inilah jamaah semakin membludak. Sebelum memegang amanah itu, Kiai Asrori memilih membuka lahan baru, yakni di kawasan Kedinding Lor yang masih berupa tambak pada waktu itu. Dakwahnya dimulai dengan membangun masjid, secara perlahan dari uang yang berhasil dikumpulkan, sedikit demi sedikit tanah milik warga di sekitarnya ia beli, sehingga kini luasnya mencapai 2,5 hektar lebih. Tanda-tanda menjadi panutan sudah nampak sejak masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kala itu Kiai Asrori muda yang badannya kurus karena banyak tirakat dan berambut panjang memiliki geng bernama Orong-Orong, bermakna binatang yang keluarnya malam hari. Jamaahnya rata-rata anak jalanan alias berandalan yang kemudian diajak mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah pada malam hari. Meski masih muda, Kiai Asrori adalah tokoh yang karismatik dan disegani berbagai pihak, termasuk para pejabat dari kalangan sipil maupun militer. Wafatnya. Mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naksabandiyah Jawa Timur sekaligus pemimpin Ponpes Al-Fitrah As-Salafiyah, Kedinding Lor, Surabaya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki, meninggal dunia pada Selasa, 18 Agustus 2009 sekitar pukul 1.30 dini hari. Kiai karismatik yang biasa disapa Gus Rori itu meninggal di kediaman Kedinding Lor pada usia 54 tahun setelah menderita sakit cukup lama. Guru tarekat yang jamaahnya menembus puluhan ribu dari berbagai daerah itu meninggalkan 4 putra dan putri. Tak sampai setengah jam, kabar meninggalnya Kiai Rori sudah sampai ke warga sekitar, jamaahnya, hingga pejabat pemerintah. Praktis saat itu juga terus berdatangan jamaah dan masyarakat sekitar ke lokasi pondok. Suasana semakin ramai seiring dengan terbitnya sang fajar dari ufuk timur. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang berpakaian putih-putih berdatangan. Tidak hanya berjalan kaki, para jamaah yang ingin bertakziah menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, bak terbuka, dan bis-bis juga memenuhi sepanjang jalan Kedinding Lor. Praktis, arah jalan akses menuju jembatan Suramadu macet total. Tepat pukul 9.30, jenazah Kiai Rori dipindah ke masjid untuk disolatkan. Keranda jenazah ditutupi kain hijau ditempatkan di syaf paling depan. Saat itu, ribuan orang di dalam masjid mencoba merangsek mendekati jenazah. Tangis pun pecah, tidak hanya jamaah wanita saja yang sesenggukan tak kuasa menahan tangis, jamaah laki-laki pun matanya merah dan wajahnya dipenuhi air mata yang berderai deras. Dipimpin Kiai Haji Arifin yang juga kakak kandung Kiai Rori, ribuan orang melakukan sholat jenazah. Saat sholat pun, tangisan tetap tak bisa terhenti. Para jamaah tetap tak kuasa menahan tangis. Kiai Haji Asrori meninggal dalam 54 tahun, meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jenazah Kiai Rori dimakamkan di dalam komplek pondok pesantren usai sholat duhur. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.